Lebih dulu saya sampaikan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali beribadah secara online di tempat tinggal saudara masing-masing. Kita menyiapkan diri dan bersama kita akan memulaikan dengan melakukan nomor 80 dari suplemen Kaulah Harapan. Bukan karena kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pegang wajah-Mu dan berseru. Bersama kita bangkit berdiri. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur kembali ada di dalam ibadah secara online yang akan diikuti oleh umat-Mu, baik yang ada di sini di rumah masing-masing. Seberapa yang kami bisa jangkau, biar kasih-Mu dinyatakan kepada kami semua untuk waktu yang sangat indah dan berharga yang tidak kami sia-siakan di tengah kesulitan kesukaran. Namun kami tidak berputus asa. Kami tetap akan melaksanakan ibadah sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah agar kami beribadah di rumah masing-masing. Dan inilah cara yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjangkau mereka, sehingga mereka yang di rumah masing-masing juga bisa mengikuti. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu yang kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, agar kami tetap berada dalam naungan, lindungan, penyertaan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Tuhan menolong kami dalam ibadah pada saat ini dari awal sampai akhir. Saat kami memuji Tuhan, saat kami mendengarkan firman adalah merupakan satu kebutuhan daripada kami semua. Dan kami menyerahkan segala halangan, rintangan, gangguan, kuasa kegelapan, roh jahat sudah disingkirkan oleh kuasa Tuhan. Dan kami menyambut ibadah ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tabernakel 211.
sumber kuat mulia, ya saya kerinduanmu buat selama-lamanya. Ya ku puji haleluya, Engkaulah selamatku. Tuhan tetap dengan daku sampai selama-lamanya. Turun sekarang hai Roh Suci, datang dalam hatiku, biar namamu kupuji dan hidup dalam terangmu. Ya ku puji haleluya, Engkaulah selamatku. Tuhan tetap dengan daku sampai selama-lamanya. Ku serahkan dalam tangan-Mu, berhenti yang Engkau beri dalam Engkau mau mati. Kau mendengar doaku, ya ku puji haleluya, Engkaulah selamatku. Tetap dengan daku sampai selama-lamanya. Ya ku puji haleluya, Engkaulah selamatku. Tuhan tetap dengan daku sampai selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri. Alami mujizat ilahi oleh firman yang menyucikan dari segala kekurangan. Ku bersyukur padamu, oh Tuhanku, firman-Mu melimpah, dalam firman dan roh menuntun kesempurnaan.
Kembali kami menyerahkan waktu yang masih tersisa untuk kami masuk dalam pemberitaan firman. Mohon kuasa-Mu, mohon penyertaan-Mu Tuhan, agar kami diurapi dengan pengurapan yang kuat dari surga, untuk kami bisa mengalami berkat daripada Tuhan, mengalami kasih firman dan Roh-Mu, sebagaimana yang menjadi kebutuhan daripada kami semua, untuk tidak seorang pun kami terlewatkan dalam kesempatan ibadah pada petang malam hari ini. Tuhan menjangkau setiap kehidupan, baik suami, istri, anak, cucu yang mungkin sedang berkumpul di tengah-tengah ibadah yang berlangsung di keluarga masing-masing. Tuhan, siapapun mereka yang mungkin tidak sempat hamba sebut, tetapi semuanya Tuhan jangkau dengan kasih-Mu untuk bisa mengikuti jalannya pemberitaan firman ini sedari awal sampai kepada akhir. Kekuatan lain adalah kekuatan daripada-Mu saja yang terjadi. Kekuatan yang tidak berkenan sudah dikalahkan oleh kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu untuk meneruskan, menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasan, tetapi Roh-Mu tidak terbatas, mengurapi kepada kami semua, membuat kami semua mampu memahami akan kebenaran Allah dan mengerti sampai melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita kembali ke Injil Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal 24 ayat 23 dan 24. Ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Iya, puji Tuhan. Saudara, ini disebutkan pada waktu itu. Kapan waktu itu? Waktu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Mesias-Mesias palsu, nabi palsu akan bermunculan. Dan Tuhan sudah pesan, jangan kamu percaya. Jadi pada waktu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang percaya ini dihadapkan kepada ujian. Ya, dihadapkan kepada ujian. Imannya diuji, percayanya diuji. Di sini ya. Nah, jangan kamu percaya. Jadi menghadapi nabi palsu, menghadapi Mesias-Mesias palsu, dan itu adalah merupakan suatu keadaan yang tidak bisa dihindari, sebab memang itu harus terjadi, kata Tuhan Yesus ya. Namun yang penting di sini adalah bagaimana kita mempertahankan iman percaya kita. Nah,
bagaimana iman percaya kita bisa kita pertahankan. Ya. Dan bagaimana caranya supaya iman percaya kita ini tidak goyah. Sebab yang kita hadapi ini adalah tanda-tanda yang dahsyat. Ya. Ini yang dihadapi. Tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat yang akan terjadi. Dan yang menjadi senjata kita adalah percaya kita harus seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi percaya kita, iman percaya kita harus sesuai dengan apa yang ada tertulis di dalam kitab suci. Ya, apa yang dikatakan oleh kitab suci, sebab kitab suci adalah kebenaran seluruhnya. Berarti apa yang dikatakan kitab suci adalah apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus. Sebab kitab suci berisi firman yang disebut dalam Mazmur 119 adalah seluruhnya itu kebenaran Allah. Ya, dan Yesus itu firman yang menjadi manusia. Dan firman yang sudah menjadi manusia itu di dalamnya penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Nah, itu yang disebutkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, akan dibaca di sana. Di sana ada kata penuh. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, penuh kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Itu yang ada pada pribadi Yesus. Ya, jadi yang ada pada pribadi Yesus. Dulu firman itu ada di dalam hukum Taurat, ada di dalam kitab-kitab para nabi. Dan pada zaman kemurahan, firman itu diwujudkan dalam bentuk wujud manusia Yesus, yang di dalamnya penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Nah, ini jadi percaya kita ini adalah percaya seperti yang dikatakan oleh Yesus. Ya, perkataan-perkataan daripada Yesus adalah perkataan roh dan hidup. Nah, ini. Dan kita akan baca dalam Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-38. Injil Yohanes pasal 7 ayat 38. Di sana disebutkan, ya, barang siapa percaya kepadaku, ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi percaya kita harus percaya seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Sama dengan percaya kita harus percaya seperti yang dikatakan oleh Yesus, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ya, jika ada orang lain mengajarkan ajaran yang tidak sama dengan perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah ajaran yang tidak sehat. Itu disebut dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Ya. Jadi kalau tidak seperti yang dikatakan oleh Yesus, itu ajaran sesat. Ya. Kalau tidak seperti yang dikatakan oleh kitab suci, itu tidak ada jaminan. Nah, tetapi kalau seperti yang dikatakan oleh kitab suci, ya, seperti yang dikatakan oleh Yesus, hasilnya kita baca. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Iya, itu hasilnya. Ya, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, yaitu air hidup itu yang membawa kita kepada suatu kehidupan, menuju kepada suatu kehidupan. Puji Tuhan. Nah, karena itu kalau sampai ada orang pilihan yang kemudian bisa disesatkan, berarti percayanya tidak teguh. Berarti percayanya masih ditandai dengan kebimbangan. Nah, seperti yang pernah dialami oleh Petrus
Dan Tuhan menegur, "Hei kamu yang kurang percaya." Nah, saudara, kalau bimbang bukan air hidup yang membawa kita kepada kehidupan, tetapi air yang menenggelamkan. Nah, saudara baca itu dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-14. Ya. Injil Matius pasal 14. Kita baca ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Iya, mulai tenggelam. Ya, saudara, ya. Takutlah. Padahal Yesus sudah mengatakan, "Kemarilah." Dan itu firman Allah. Tetapi kemudian dirasakan tiupan angin. Ya. Angin ini gangguan yang lain. Dalam Efesus 4, angin ini adalah pengajaran sesat. Ya. Angin rupa-rupa angin yang menyesatkan. Nah, kalau itu sudah mulai dirasakan, kalau itu mulai dirasakan oleh orang percaya, sudah mulai tidak merasakan kekuatan Allah, tidak merasakan firman Allah, tidak merasakan keajaiban daripada Allah, maka akan mulai tenggelam. Saudara, ketika takut, ketika bimbang, ketika ragu-ragu, kehidupan Kristen itu mulailah tenggelam. Tenggelam dalam dunia ini, tenggelam di dalam persoalan, tenggelam di dalam kesulitan, tenggelam di dalam masalah. Nah, apalagi di saat-saat sekarang, banyak orang menjadi bimbang, banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi gelisah, saudara, ya, di saat-saat di mana virus yang sedang melanda dunia ini. Nah, kita memiliki Yesus, kita memiliki firman Allah yang hidup, yang kuat, yang tajam, ya, yang mampu menyucikan kehidupan kita sampai kepada yang paling dalam. Apalah artinya yang kita hadapi sekarang ini? Sebab kalau kita percaya seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka akan ada aliran-aliran air yang membawa kepada kehidupan. Puji Tuhan. Nah, ini takutlah, beruntunglah kalau kemudian Petrus ini menyadari, kemudian berteriak. Ya, katanya, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Kurang percaya. "Mengapa engkau bimbang?" Ya. Kurang percaya sama dengan bimbang. Saudara, ya, kurang percaya itu kadang percaya, kadang tidak, setengah percaya, setengah tidak. Disimpulkan di sini, mengapa engkau bimbang? Saudara, terjadi suatu kebimbangan ketika angin dan gelombang itu nampak dalam kehidupan ini yang kita bisa lihat sekarang ini, saudara, ya, maka terjadilah suatu kebimbangan. Nah, mengapa kamu bimbang? Nah, mengapa kamu kurang percaya? Nah, ini dipertanyakan oleh Tuhan. Mengapa engkau bimbang? Yang berarti Tuhan itu menghendaki agar kita memiliki suatu iman yang teguh, memiliki pandangan yang pasti kepada Yesus, tidak menjadi bimbang, tidak menjadi kurang percaya. Nah, saudara, ini satu lagi, air yang memberi jaminan kehidupan. Ya, sebab yang diberikan oleh Tuhan ini adalah merupakan air yang membawa kepada kehidupan. Ya, pasal 4 dari Yohanes. Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, kita membaca ayatnya yang Injil Yohanes pasalnya yang keempat, kita membaca ayat yang ke 13, 14, 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Ia tidak akan haus selama-lamanya. Terus, sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Iya, ini adalah perkataan Yesus kepada perempuan Samaria. Itu perempuan yang kotor, ya, perempuan yang sundal. Ya. Tetapi kalau ia bisa menerima apa yang Tuhan berikan, maka dari dalam hatinya ya, akan mengalir suatu aliran, bahkan menjadi sumber air, menjadi mata air di dalam dirinya, menjadi kesaksian hidup, ya, menjadi mata air yang tidak akan pernah habis sampai kepada hidup yang kekal. Ini membawa kepada kehidupan yang kekal. Nah, tetapi bagaimana kalau bimbang? Ya, bagaimana kalau bimbang? Kalau bimbang justru tenggelam, saudara, ya. Itu yang terjadi pada kehidupan daripada Petrus. Nah, ini. Kadangkala kehidupan ini memang dihadapkan kepada sesuatu yang membimbangkan, meragukan, ya. Tetapi malam hari ini kita mendapat kekuatan dari firman Allah supaya kita tetap teguh, ya. Apa yang membuat orang itu menjadi terkecoh sehingga oleh mujizat yang hebat, tanda-tanda yang dahsyat, lalu mulai tertarik, mulai bimbang. Nah, saudara, apa yang membuat itu? Sebab percayanya tidak teguh, percayanya tidak sungguh-sungguh. Nah, ini yang pertama, tidak sungguh-sungguh, saudara, ya. Nah, ini berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Itu kemarin yang sudah kita baca. Nah, sekarang yang kedua yang membuat orang itu bimbang, yang membuat orang itu menjadi ragu-ragu adalah tidak bisa menerima firman Allah yang keras. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tidak sungguh-sungguh, saudara, ya, sehingga membuat orang itu menjadi bimbang, menjadi goyah, menjadi goncang hatinya, lalu mengikuti ajaran yang lain. Ya. Yang kedua adalah tidak bisa menerima ajaran yang keras. Nah, kita akan baca dalam Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 60. Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-60. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Ya. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Murid, saudara, ya, orang yang dipanggil, orang yang dipilih. Ya, tapi ia menanggapi apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diajarkan. Itu di 59. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Iya, ketika ia mengajar di rumah ibadat. Nah, ini pengajaran daripada Yesus, ya. Tetapi sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Jadi tidak sanggup mendengar perkataan yang keras, ajaran yang keras. Ya, saudara, ajaran yang keras itu apa? Itu di dalam Ibrani digambarkan dengan makanan yang keras. Ya, makanan yang keras adalah untuk orang dewasa yang bisa membedakan yang baik dengan yang jahat. Itu Ibrani 5 ayat 14. Suratan Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Ya, sebutkan begitu. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Untuk bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi tujuan daripada Yesus memberikan suatu ajaran yang keras ini supaya murid Tuhan, supaya orang Kristen ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya. Ini ajaran yang keras, bukan untuk membenci kita, bukan untuk menyudutkan kita,
tetapi untuk mendewasakan, ya, supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa, yang bisa membedakan yang baik dengan yang jahat, ya, sehingga tidak mudah disesatkan, tidak mudah terpengaruh oleh tampilan-tampilan daripada nabi palsu itu, ya, yang memunculkan tanda-tanda yang dahsyat itu. Saudara, ya, ini. Dan di Yohanes 6 tadi ayat 61 disebutkan di sana, ya. Yohanes pasal 6 ayat 61, ya. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Perkataan ini apakah menggoncangkan imanmu? Ya, perkataan yang keras ini, yang menyucikan ini, yang keras itu yang menyucikan, suruh, ya. Yang mendewasakan itu yang menyucikan. Sebab yang keras itu firman Allah yang hidup, yang kuat, yang tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini untuk menyucikan, ya, untuk mempersiapkan kehidupan ini menjadi dewasa, menjadi mempelai daripada Tuhan. Ya, harus dewasa, saudara, ya. Nah, ini didewasakan oleh pengajaran yang keras ini. Ya, jadi pengajaran yang keras bukan untuk ditolak, bukan untuk dihindari, tapi untuk diterima supaya kita mengalami suatu penyucian, ya, dan mengalami suatu pembaruan, mengalami suatu keobahan. Begitu, saudara, ya. Nah, ini. Lalu Tuhan menanyakan di ayat 62, bagaimana nanti? Ya, mari. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ya, bagaimana nanti kamu melihat anak manusia, Yesus itu diangkat naik ke surga? Ya. Bagaimana? Tuhan pertanyakan, apakah kamu juga bisa mengalami? Sebab tujuannya adalah, pengajaran yang keras ini tujuannya adalah untuk membuat kehidupan ini nanti bisa diangkat di awan-awan, untuk bisa bertemu dengan pribadi daripada Yesus sebagai mempelai pria surga. Tujuannya kan begitu. Nah, bagaimana kalau sekarang ini sudah goncang? Begitu mendengar pengajaran keras, mengalami suatu goncangan. Nah, ini mengalami suatu goncangan, mengalami suatu kebimbangan, ya, tidak memiliki suatu kepastian dalam hidup, sudah mengalami suatu kegoncangan. Ya, ini pasti akan tertarik dengan tanda-tanda yang dahsyat itu. Nah, kalau murid-murid itu sudah mulai tertarik dengan tanda yang dahsyat, ya, mereka lupa bahwa Yesus sudah pernah mengadakan tanda yang sangat hebat dan dahsyat, ya, yang disebut tanda ajaib yang pertama. Nah, saudara baca dalam Yohanes 2, itu adalah tanda yang pertama, yang terbesar. Nah, Injil Yohanes pasalnya yang kedua, Injil Yohanes pasal 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Iya. Saudaraku, apa yang dibuat di situ? Yang dibuat adalah air menjadi anggur. Nah, itu yang dibuat oleh Yesus di situ. Dan air menjadi anggur itu adalah merupakan suatu keubahan, ya, merupakan bentuk dari keubahan, bukan airnya itu yang kemudian berubah menjadi anggur, ya, tetapi keubahannya itu, saudara, ya. Nah, keubahannya itu yang penting. Jadi sesudah ia menyatakan itu, saudara, ya. Nah, sebab yang disebut sebagai yang pertama, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya,
Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Kemuliaannya itu kebesarannya. Ya. Jadi ini kebesaran daripada firman Allah, kemuliaannya. Jadi keubahan itu dikaitkan dengan kemuliaan. Ya. Keubahan ini dikaitkan dengan kemuliaan. Ya, karena ayat mengatakan, ya, ia telah menyatakan kemuliaannya. Jadi keubahan itu adalah merupakan penyataan Yesus sebagai kemuliaan. Nah, kalau ada keubahan, pasti ada kemuliaan. Ya. Nah, kemuliaan itu adalah yang pernah hilang dari manusia. Ya. Kemuliaan ini pernah hilang dari manusia. Kapan? Ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Ya, Roma 3 itu disebut begitu ya. Sebab semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Mari dibaca. Roma 3 ayatnya yang ke-23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya, semua telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan. Nah ini saudara ya. Dan Yesus datang untuk menyatakan kemuliaan, supaya manusia ini kembali kepada Allah. Ya, dalam tubuh kemuliaan, lewat keubahan. Pada waktu bunyi nafiri terakhir nanti ditiup, maka orang mati dalam Yesus akan dibangkitkan, yang hidup akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini pentingnya, dan ini yang lebih dahsyat, saudara. Ini yang lebih hebat ini lebih dahsyat. Nah, keubahan itu terjadi di mana? Keubahan itu terjadi di dalam rumah Tuhan, di mana Yesus mengajarkan, ya, puji Tuhan, mengajarkan ajaran. Kan tadi dibaca di Kapernaum, di rumah ibadah Tuhan mengajar banyak hal. Nah, terjadi di rumah Allah. Sekarang kita ingat pada waktu Yakub bermimpi di waktu itu namanya Luz, lalu dirubah menjadi Betel, ya, itu Yakub mimpi dan melihat bahwa ada tangga yang menghubungkan dari bumi ini sampai di langit, lalu ada malaikat turun naik, lalu Yakub menyebut alangkah dahsyatnya tempat ini. Nah itu saudara ya. Jadi kalau orang pilihan itu kemudian mengakui kedahsyatan daripada tanda-tanda nabi palsu, berarti sudah kehilangan, berarti sudah tidak dahsyat lagi. Ya, sudah kehilangan yang dahsyat dari Allah, sudah kehilangan yang hebat, yang besar dari Allah. Ya. Ini adalah rumah Allah. Ya. Ini tidak lain adalah rumah Allah. Kejadian pasal 28. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-28. Nah, kita membaca Kitab Kejadian pasal yang ke-28. Ya, kita membaca ayatnya yang ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Ya. Dan aku tidak mengetahuinya. 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ini rumah Allah, di mana ada kedahsyatan di dalam rumah Allah. Sebab terjadi suatu keubahan dari Luz menjadi Betel. Dari batu yang biasa menjadi luar biasa. Ini adalah rumah Allah. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Nah, saudara, ini yang diakui oleh Daud. Jadi kedahsyatan itu terjadi, keubahan itu terjadi di dalam rumah Allah, di mana Yesus menyatakan pengajarannya. Nah, ini yang hebat, ini yang dahsyat. Nah, jadi kalau sampai orang pilihan itu
tertarik dengan dahsyatnya tanda-tanda, maka sudah tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Sudah tidak bisa melihat kedahsyatan daripada Allah. Tidak bisa melihat kedahsyatan di dalam rumah Allah. Ya. Dan itu sebabnya menjadi bimbang, ragu-ragu. Mungkin sudah mulai jauh dari ibadah, mulai jauh dari pelayanan, mulai menjauhkan diri dari apa yang dipercayakan Tuhan. Nah, itu bisa terjadi hal yang semacam itu. Nah, karena itu apa yang bisa kita peroleh dari Tuhan pada kesempatan ibadah yang singkat ini? Ya, biarlah percaya kita menjadi percaya yang seperti dikatakan oleh kitab suci. Ya, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Hanya itu yang akan menjamin kehidupan ini sampai kepada keselamatan yang sempurna. Nah, hanya itu aja. Nah, jadi pada zaman akhir nanti, ya, iman percaya kita akan dihadapkan kepada ini. Nah, dan Rasul Petrus mengatakan, lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh. Ya, bukan iman yang goncang, bukan iman yang goyah. Ya, sebab iman yang goyah, yang bimbang itu seperti laut yang dihembus angin kian kemari. Ya, seperti laut, seperti gelombang yang ditiup angin kian kemari. Tidak ada hasilnya apa-apa, hanya kian kemari, kemudian tidak ada manfaatnya dan tidak mendapat apa-apa dari Tuhan, kata Yakobus pasal 1. Ya, tidak mendapat apa-apa dari Tuhan, itu keadaan bimbang. Ya, jangan sampai kita tidak memperoleh apa-apa. Jerih lelah kita menjadi sia-sia. Coba saudara baca di Yakobus pasalnya yang ke-1 itu. Ya, yang bimbang, yang goncang, saudara, ya. Yakobus pasalnya yang ke-1 kita membaca ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Angin, rupa-rupa angin pengajaran yang menggelombangkan lautan manusia ini, sehingga terjadi kekhawatiran, terjadi kekecewaan, ya, seperti diombang-ambingkan, ya, kebingungan dan lain-lain. Nah, orang seperti ini, ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Jerih lelahnya menjadi sia-sia. Ya, tidak memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, mari, jangan sampai ibadah jerih lelah kita menjadi sia-sia. Siapapun yang bisa dijangkau oleh firman Tuhan. Ya, kehidupan nikah suami istri. Ya, kehidupan yang sudah lanjut usia, mungkin di rumah masing-masing bisa mendengar, mengikuti. Biar kiranya firman Tuhan menjadi pegangan kita dalam menghadapi apa yang akan datang. Ya, Tuhan memberkati pada kita semua. Ya. Kita akan melakukan nyanyian suplemen nomor 100. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup kembali ke atas. Engkaulah perisaiku saat badai
badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri. Berdiri bersama di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Seharapanku ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, angkat tanganku, kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Tidak ada orang yang bisa menopang kehidupan ini kecuali Allah yang kami puji, kami sembah, kami agung muliakan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit sukar yang melanda seluruh dunia, Tuhan, Engkau memberikan perhatian pertolongan agar segenap umat-Mu mampu bertahan dalam iman, bertahan dalam percaya yang sungguh-sungguh. Sebab goncang berarti tenggelam. Mulai goncang, mulai tenggelam. Semakin goncang, semakin tenggelam. Kami bersyukur Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan kecuali hanya berterima kasih karena Tuhan yang sangat memperhatikan dan memperdulikan kepada kami semua. Dan biarlah umat-Mu disertai selalu Tuhan, dilindungi sehingga seluruh keluarga rumah tangga yang ada masing-masing berada dalam naungan dan lindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya segenap doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman yang bisa saya sampaikan, jadi ini kebaktian, nanti ada kebaktian Paskah, kebaktian Jumat Agung tidak bisa kita selenggarakan, masih belum bisa. Itu sebabnya saya berusaha nanti untuk bisa melayani dalam kebaktian ini juga secara online seperti hari ini ya. Jadi nanti saya akan sampaikan kepada saudara tanggal 10 ya. Nah, tanggal 10 itu hari Jumat ya. Ya, tanggal 10 nanti saudara bisa mengikuti di rumah masing-masing. Kemudian juga tanggal Paskah minggunya. Ya. Itu yang sedang kami usahakan. Semoga ini bisa menjangkau saudara, mengingat memang keadaannya yang tidak bisa dipungkiri. Kita mendoakan aja supaya apa yang terjadi ini secepatnya bisa lewat ya, dan kita bisa kembali beribadah dengan leluasa ya. Jadi itu yang saya bisa umumkan. Kemudian kita akan bersama memberikan persembahan kita. Nah, kita menyanyikan suplemen nomor 67 ke tempat yang lebih tinggi sementara persembahan.
tertinggi hatiku merindulah waktu berjalan kita. Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan dekatkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwa. Baik, tinggal ku tinggalkan nafsu dan barangnya. Tidak benar percayaku tinggal teguh, karena ku tuju tempatnya. Tuhan angkatkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwa, makin tinggi, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Segala puji hormat hanya kami peruntukkan bagimu Bapa di surga, di kesempatan ibadah yang berlangsung secara singkat, namun kami berharap layak berkenan di hadapan daripada Tuhan. Masing-masing Tuhan yang berkumpul di dalam keluarga, anak, cucu, menantu, orang tua, dan siapapun, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua. Dan sekolah, kuliah, pekerjaan, usaha, tetap Tuhan Kau menyertai, melindungi. Usaha sendiri, wira swasta, berjualan, guru, karyawan, tukang, driver, sampai kepada yang pensiun, semuanya Tuhan Engkau melindungi. Dan perjalanan demi perjalanan yang sedang ditempuh oleh setiap keluarga, rumah tangga bagaikan bahtera di tengah-tengah lautan, Tuhan Engkau tetap melindungi dan menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah ini, kiranya berkat anugerah dan kasih sayang dari Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian saat ini sampai kepada Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita dalam kemuliaannya. Biar kiranya itu menjadi berkat kepada kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.